Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya tetap semangat luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik ya anak-anak. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita membaca doa bersama agar pembelajaran hari ini bisa lebih bermanfaat untuk kalian semuanya ya anak-anak. Yuk kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi kelas 5, tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, yakni pembelajaran pertama anak-anak ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di subtema 3. Semakin semangat ya belajarnya. Sekarang kita pada kegiatan ayo mengamati. Anak-anak, amatilah ilustrasi gambar yang ada di samping ya. Yuk kita buat sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun sebelumnya kalian harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu ya. Silahkan kalian pikirkan. Baik, kalian memang anak-anak yang luar biasa cerdas. Berikut alternatif jawaban yang bisa kalian jadikan referensi ya anak-anak untuk mengembangkan ide-ide kreatif kalian dalam menentukan ide pokok. Paragraf pertama yaitu pembuatan gerabah menggunakan tanah liat yang sudah halus dan lembut bebas dari batu kecil dan benda lainnya. Adapun ide pokok pada paragraf kedua, gerabah yang sudah dibentuk dan keringkan akan dibakar. Selanjutnya dicat sesuai keinginan. Perlu diingat anak-anak, ide pokok yang sudah kalian tentukan itu merupakan hasil pikiran dari kalian ya. Hal itu merupakan sangat mahal sekali karena hasil dari pikiran kalian sendiri. Adapun alternatif jawaban dari cerita berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan. Langkah pertama, lumatkan tanah liat terlebih lagi sampai halus atau tidak ada batu kecil dan benda-benda lainnya. Selanjutnya, jika tanah liat sudah halus dan lembut, bentuklah seperti gerabah pada umumnya. Tahap berikutnya, jika proses pembuatan gerabah selesai, kemudian keringkan gerabah yang telah dibentuk atau membakarnya di tempat pembakaran. Setelah dibakar atau dikeringkan, proses selanjutnya adalah mengecatnya sesuai keinginan. Anak-anak, ide pokok yang sudah kalian tentukan dan cerita yang kalian kembangkan dari ide pokok tersebut, kalian tuliskan pada buku paket kalian masing-masing ya. Coba perhatikan penggalan cerita berikut ya. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani anak-anak. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi anak-anak. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah anak-anak, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka sangat bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar mereka anak-anak. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah anak-anak. Untuk lebih memahami mengenai gerabah, kalian baca buku kalian masing-masing atau kalian baca teks bacaan berikut yang ada di video ini anak-anak ya, yaitu tentang gerabah dari Pulau Madura. Selamat membaca anak-anak.
Nah, kalian sudah membacanya ya. Sekarang, kalian perhatikan ulasan berikut ini. Mengenal peralatan pengrajin gerabah, anak-anak. Adapun untuk membuat kerajinan gerabah, para pengrajin memerlukan beberapa peralatan, anak-anak. Yang pertama, peralatan yang bernama panombu atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat membentuk bagian dalam, anak-anak. Yang kedua, yaitu panempah atau penempah untuk membentuk dan menghalus bagian luar berupa sekepingan papan. Yang ketiga, yaitu panggorek atau pengeruk, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam, anak-anak. Adapun alat yang keempat yaitu panyabungan, yaitu suatu wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Alat selanjutnya yaitu pangelet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pangajakan, yaitu sejenis nyiru untuk ayakan pasir, anak-anak. Yang ketujuh, pangabuan atau tempat abu. Yang kedelapan, alat panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Kesembilan, yaitu werkower, galah berujung kawat lengkung, anak-anak ya. Yang 10, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Ke-11, pungku, yaitu suatu pembakaran gerabah, anak-anak. Itulah alat yang dibutuhkan para pengrajin untuk membuat kerajinan gerabah, anak-anak ya. Sekarang coba kalian simak ulasan proses pembuatan gerabah berikut. Yang pertama dalam pembuatan gerabah yaitu menyiapkan bahan berupa tanah liat, anak-anak. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar, anak-anak. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Selanjutnya, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, anak-anak. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus, anak-anak. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah yang masih menyempurnakan dengan cat yang berasal dari lumpur. Itulah beberapa langkah proses pembuatan gerabah. Anak-anak, kalian sudah mengetahui macam alat dan proses pembuatan gerabah ya. Sekarang kalian coba kembangkan ide-ide pokok berikut ini ya. Ide pokok yang pertama adalah tanah liat banyak kegunaannya. Kira-kira kalian bisa mengembangkannya menjadi satu paragraf ya. Silahkan kalian bacakan hasilnya. Bagus sekali. Berikut alternatif jawaban dari Pak Guru ya. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Tanah liat dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis kerajinan gerabah seperti vas, poci, dan lain sebagainya. Coba kalian kembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Bagus, silahkan kalian bacakan hasilnya. Berikut alternatif jawaban dari Pak Guru, anak-anak. Agar dapat menghasilkan gerabah yang bagus, tanah liat haruslah melalui beberapa proses pengolahan terlebih dahulu.
Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah anak-anak, agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya, tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Berikut adalah ide pokok yang ketiga. Kalian bisa mengembangkannya menjadi satu paragraf ya. Bagus sekali. Coba kalian bacakan hasilnya. Berikut adalah alternatif jawaban dari Pak Guru. Banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan jangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri anak-anak, dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Perhatikan cerita berikut. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah anak-anak. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut anak-anak, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat, berkualitas gerabah-gerabah ini, sangat baik, puji Ayah Lani. Benar ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi, mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakan sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang akan akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas Ayah Lani. Betul sekali ayah, kata Lani. Anak-anak, kita sudah belajar banyak hal hari ini, seperti gerabah Madura, menentukan ide pokok, dan mengembangkan kalimat. Tugas kalian hari ini yaitu menggambar gerabah Madura ya. Jangan lupa untuk dihias sebagus mungkin. Selamat mengerjakan dan berkreasi anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.